Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Sabrina dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan NPM 104-171 dari angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan yuridis gugatan tidak dapat diterima dalam perkarawan prestasi perjanjian jual beli tanah dan bangunan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 165 garing Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung. Saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Manusia itu adalah makhluk sosial yang bisa diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lainnya. Maka, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk berinteraksi dan mengikatkan diri dengan sesamanya. Sehingga dalam hal ini manusia itu tidak bisa lepas dari suatu perjanjian, yang mana salah satu perjanjiannya itu adalah perjanjian jual beli. Dengan perbuatan ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Dalam perjanjian jual beli, sangat mungkin menyebabkan pergesekan-pergesekan di antara mereka. Nah, pergesekan ini biasanya menimbulkan sengketa, di mana satu pihak harus mempertahankan haknya, dan satu pihak lagi harus memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah telah disusun dan dirumuskan secara sistematis, karena ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena alasan obscur liber, nebis in idem, atau alasan-alasan syarat-syarat formil yang tidak dipenuhi oleh si penggugat itu sendiri. Praktiknya masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan diktum putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Salah satunya putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 165 Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan. Yang menjadi identifikasi masalahnya, yang pertama, apa yang menjadi faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara nomor 165 garing Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung, dan yang kedua, bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan perkara nomor 165 Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung. Pembahasan yang pertama adalah mengenai faktor penyebab gugatan tidak diterima dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 165 garing Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung. Jika ditinjau dari syarat formil dan materialnya, semua syarat material dan formilnya sudah jelas terpenuhi, mulai dari identitas para pihak yang sudah memenuhi unsur, fundamentum petendi yang sudah terpenuhi, dan petitum pun sudah sejalan dengan posita. Akan tetapi, ada salah satu alasan hukum majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam putusan Pengadilan Tinggi nomor 165 garing Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Bandung adalah karena gugatan para penggugat pernah diajukan sebelumnya atau nebis in idem, di mana baik subjek maupun objek gugatan sama dengan perkara gugatan sebelumnya. Berdasarkan analisis peneliti, keputusan majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat itu nebis in idem dan harus diselesaikan tersendiri adalah kurang tepat. Pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan. Keadilan hukum dipandang tidak sejalan dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri. Menurut analisis peneliti, majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan merajuk pada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1456 K garing SIP garing 1967 tanggal 6 Desember 1969 adalah sudah benar. Akan tetapi peneliti bisa memahami keinginan pihak yang dirugikan untuk menginginkan ganti rugi yang sebesar-besarnya dan keadilan yang seadil-adilnya. Sebenarnya hakim memiliki kewenangan untuk penemuan hukum dan menciptakan hukum, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum itu sendiri. Maka perlindungan hukum bagi para pihak dalam gugatan yang tidak dapat diterima ini menjadi terikat erat dengan keputusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dan dalam hal seperti ini, hakim perlu melaksanakan tugasnya untuk menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak, apalagi jika posisi pihak tidak seimbang di mana ada yang lebih lemah. Menurut teori keadilan, dengan tidak diterimanya gugatan penggugat dengan dasar hukum jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1456 K garing SIP garing 1967 tanggal 6 Desember 1969 telah menyebabkan rasa keadilan untuk penggugat tidak dapat diwujudkan karena syarat formil dan materi yang telah dipenuhi daripada gugatan tersebut terkesampingkan. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lagi bahwa dalam perkara ini ada para pihak yang dirugikan dan harus diselesaikan dengan cara jalur pengadilan.
Asas nebis in idem ini berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Maka menurut peneliti seharusnya putusan pengadilan tinggi dapat berupa mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri agar terwujudnya keadilan bagi para pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Adapun simpulan yang pertama, faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara ini adalah karena gugatan para penggugat pernah diajukan sebelumnya atau nebis in idem, di mana baik subjek maupun objek dalam gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya. Sedangkan mengenai faktor-faktor lain seperti persyaratan identitas para pihak, wewenang kompetensi peradilan, dan lainnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini sebagian sudah tepat karena telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria nebis in idem sebagaimana terurai di atas dalam gugatan perkara ini. Akan tetapi, karena gugatan para penggugat ini tidak dapat diterima dan tidak menghadirkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan ini, karena menurut peneliti seharusnya putusan pengadilan tinggi itu dapat berupa mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri agar terwujudnya keadilan bagi para pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Sekian dari saya, Nabila Nur Sabrina. Mohon dikoreksi bila ada yang salah, dan pasti ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.